Oke, halo, halo. Aman nggak suara gue? Udah aman, Kak. Oke, aman ya. Bentar. Ya, screen gue kelihatan nggak? Oh, udah aman, kabarnya aja. Aman, aman. Oke, mungkin sebelumnya kenalin gue Edric. Gue partner audit di SPA. Dan mungkin sekarang gue dapat amanah lah buat ngajarin kalian matkul. Mungkin dari gue sendiri mungkin ada beberapa yang either gue kemis atau lupa atau apa mungkin karena udah lama gak latihan juga tapi I'll do my best. Jadi kalau misalnya ada yang kelewatan atau apa feel free buat kayak chat gue atau kayak diskusi, oke. Oke, jadi buat matku kayak gue dengar-dengar angkatan depan itu bakal ini ya bakal esai semua ya, jadi mungkin bakal nggak ada PG, tapi di sini mungkin kayak akan gue usahain kayak kalian tuh ngerti lah kayak konsep dari kayak misalnya bikin timeline atau mungkin kayak apa sih yang harus dilakuin kalau ketemu soal kayak gini. Jadi eh, ya semoga bisa membantu lah gitu. Oke, mungkin langsung mulai aja kali ya. Bentar. Oke, jadi mungkin di sini karena gua langsung bahas soal, mungkin gua asumsiin kalian tuh udah kayak I don't know kayak hafal atau mungkin kayak udah tau lah beberapa rumus gitu kan. Jadi kayak kalau misal kalian ada yang tiba kayak kaget ini rumus dari mana atau nggak ngerti, ntar kayak bisa langsung tanya gue aja gitu. Since kayak gue nggak bahas materi di sini. Oke, jadi mungkin yang buat pertama nih nomor satu. Ini kenapa? Oke, oke. Jadi nomor satu tuh dia nanya ya, nanya compute the simple interest rate per annum. Nah, jadi mungkin kalau kalian belum tahu per annum itu artinya itu per tahun ya. Jadi setiap 1 tahun gitu. Nah, di sini interest itu tuh dia kebagi jadi dua ya. Ada simple sama ada compound. Mungkin kalian udah tahu juga, mungkin udah bahas di kelas, di ASIS segala macam. Jadi simple interest ya basically bunganya itu nggak berpengaruh gitu loh. Jadi maksudnya kayak bukan nggak berpengaruh sih, itu kayak kalau compound interest itu kan berarti bunga dibungain ya. Jadi bunga yang udah di bunga itu tuh bakal dibungain lagi. Jadi misalnya kayak kalian kena bunga 0,5%, 0,5% itu bakal dibungain lagi. Sedangkan kalau misalnya simple interest dia tuh nggak peduli gitu. Kalian ada bunga di periode sebelumnya atau enggak, ya udah gitu loh ya kan. Nah, buat simple interest itu kan berarti rumusnya sesimpel uh, future value itu sama dengan present value kalian kalian sama satu ditambah I dikali N ya kan. Itu berarti interestnya, N itu berarti jumlah periodenya, ya kan? Nah, di sini dia bilang nih, the present value of 100 million in 3 months is 97 million. Berarti ini artinya apa? 100 millionnya itu artinya future value-nya, gitu. Nanti gue langsung 100 aja ya. Nah, PV-nya, present value-nya itu 97. Oke. Nah, di sini, ini ya udah sih kayak tinggal kalian masuk-masukin aja gitu kan. Nah, dia nanya nih, compute simple interest-nya. Berarti yang mau dicari I-nya kan. Ya udah berarti kita tulis I-nya dikali. Nah, N-nya itu tuh pakai 3/12. Karena di sini dia bilangnya itu per annum. Karena dia per annum berarti per tahun kan. Berarti kita nggak bisa langsung yang kayak kali 3 gitu. Karena 3 bulan. Tapi kita harus bagi sama 12. Karena dia minta itu per tahun atau per annum gitu. Nah, di sini nah, ya udah tinggal hitung biasa aja kan. 100 berarti di sini kan 9 kali 1, 97. 97 dikali 3/12. Ntar kalian dapat 24,25 ini I gitu kan. Nah, terus nanti kalau kalian pindah-pindahin, kalian bakal dapat 12,37. Ini masih kayak straightforward aja sih nomor satu. Oke, aman lah ya nomor satu. Nah, terus nomor dua, di sini dia minta nih, soalnya sama, tapi dia minta compute the compound interest rate, J12. Nah, pokoknya nih, kalau misalnya kalian lihat soal tuh ada, tulisannya J1, J2, J12, pokoknya tuh dia selalu ngomongin bunga sama bunga compounding gitu. Nah, mungkin gue kasih jelasin dikit kayak, apa sih bedanya J1, J12, J2, J4, gitu-gitu. Eh, jadi, ini, ini ada J1, ada J2, J4, J12. Nah, bisa kayak gini. Eh, Soalnya nah, J1 itu maksudnya apa sih? Jadi J1 artinya, misalnya nih, kalian punya uang 100.000 ya, di sini misalnya 100.000 gitu kan. Terus kalian mau nabung nih, terus dibilang nanti tabungan kalian tuh kalian bakal dapat bunga nih, bunganya itu 5% gitu. Nah, 5%. Yang satu tuh bilang J1-nya 5%, yang satu bilang J2 5%, J4 5%, J12 5%. Nah, maksudnya apa nih? Jadi maksudnya adalah Y1 ini bunganya itu tuh dia bakal dikompon sekali doang. Jadi kayak dari awal sampai akhir dia cuma dikompon sekali.
gitu. Nah, kalau J2 berarti dia dikomponnya 2 kali nih, gitu. Dikompon 2 kali. Karena kan dia J2 gitu kan. Berarti kayak dalam 1 tahun itu tuh dia bakal dikompon 2 kali. J4 ya udah berarti sesuai namanya dikompon 4 kali gitu kan. J12 ya berarti selama 12 kali gitu. Nah, ini dia tuh hasilnya tuh bisa ngasih hasil berbeda. Even dengan jumlah, maksudnya kayak tingkat bunganya 5% nih. Tapi hasil bakal beda. Kenapa? Karena tadi gue bilang, bunga majemuk, bunganya bisa nih, kan 100.000. Kali 5% berapa sih? Berarti 5 kan. Nah, berarti kalau misalnya nih, lu udah kompon sekali, misalnya di J2 nih, lu udah kompon sampai sini. Kan kalian dapat bunga 5 gitu kan misalnya. Nanti itu kayak bakal di bunga yang udah kalian dapat, itu bakal dibungain lagi. Jadi bunganya itu kena bunga gitu. Beda kan sama yang simple. Kalau simple itu kan kayak ya udah nggak peduli lu ada bunga atau enggak, ya udah gitu kan. Langsung dari prinsipnya aja. Nah, makanya kita itu harus apa ya? Nanti tuh bakal ada yang namanya itu conversion untuk interest rate. Jadi itu gimana caranya biar kita dapetin hasil akhir yang sama walaupun kayak J-nya itu beda-beda. Misalnya J1 yang ekuivalen, misalnya kayak gini, hasil akhirnya kita mau dapetin 200 gitu, 200.000 misalnya. Nah, kita bisa nih dapetin hasil yang sama 200.000. Tapi kalau kita ngebandingin antara J1 sama J2, 12, itu tuh bisa beda gitu. Nah, nanti gue bakal jelasin dikit tentang apa namanya conversion conversion buat si interest rate ini. Gitu. Jadi ini kayak pengenalan aja lah buat si JJ ini. Pokoknya kalau kalian ketemu soal yang ada J12, J1, pokoknya itu ngomongin bunga majemuk. Dan kalian tuh, mungkin satu tips juga, kalian tuh harus perhatiin, kayak soalnya tuh mintanya tuh apa sih? Apakah dia minta per bulan? Apakah dia minta per tahun, per kuartal, per semester? Kalau misalnya nih J1, berarti ya kan dikompon sekali doang. Ya berarti setahun dong ya kan. Ini sama aja kayak setahun gitu. Kalau J2 ya berarti dia semester ya kan. Dikompon 2 kali. J4 berarti dia kuartal. Tuh. Kalau ini berarti per bulan. Gitu. Oke. Nah, nanti buat lebih detailnya kita bakal bahas di soal selanjutnya. Nah, terus yang buat nomor 2 nih. Nomor 2 sama kayak tadi. Berarti gue langsung copy aja ya. Berarti ini kan sama aja kayak 100 sama dengan 97 dikali. Nah, ini bedanya nih. Kalau misalnya dia simple, kan dia, ini gue tulis aja rumusnya. Ya, enggak pusing. Nah, kalau misalnya simple kan dia future value sama dengan PV dikali 1 tambah I kali N ya kan. Nah, kalau misalnya nih buat si compounding ini, itu bukan dikali doang present value, tapi dia itu bakal dipangkatin kayak gini. Nah, pangkatnya dapat dari mana? Itu ada asal-usulnya. Mungkin nggak akan gue jelasin di sini. Tapi kalau misalnya kalian kepo, kalian boleh chat gue, ntar gue bakal kasih tahu. Itu dapat dari mana. Nah, buat rumusnya kayak gini, buat compounding. Pokoknya dia dipangkatin gitu kan. Nah, yaudah, ini sama kayak tadi, tinggal dimasukin. Berarti kan kita mau cari I-nya. Ya udah, N-nya berarti 3/12 ya kan. Terus, ya udah kalian hitung aja nih. Berarti kan ntar ini tuh 100 dibagi 97 bakal dapat 1,031 ya kan. Nah, di sini sama aja kayak 1 tambah I, ini sama aja 0,25 ya. Gitu. Nah, nanti kalau kalian kali silang segala macam, ntar kalian bakal dapat J1-nya. J1-nya itu 0,129886. Ini kayak dikali-kali silang aja ya, kayak matematika biasa gitu. Nah, ini J1 nih. Di soalnya minta apa? Mintanya J12. Nih, awal-awal nih, awal-awal gue ngerjain ini. Gue nggak ngerti nih. Ini jawaban gue udah bener nih, 12,98. Kenapa nggak ada pilihannya gitu? Gue mikir kayak apa ini salah soal atau apa gitu kan. Nah, di sini kalian harus perhatiin nih. Dia J1, kalian harus ubah dulu ke J12. Biar apa? Kayak tadi nih, kita mau dapetin hasil akhir yang sama, even though si J-nya itu beda gitu loh. Dia kan J1, terus kayak dia minta J12 gitu. Jadi kayak ibarat tuh kayak dengan tingkat bunga yang berbeda, tapi kayak dia kan bakal dikompon sesuai dengan J-nya kan. Hasil akhirnya bakal tetap sama, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi di sini kita ubah nih ke J12. Caranya gimana? Nah, caranya tuh kayak gini. Ini mungkin gini. Jadi gue tulis dulu Cn per N pangkat N sama dengan 1 tambah Cn M pangkat M. Aku jelek banget. Nah, ini tuh apa? Jadi yang sebelah sini nih biasa tuh gue tuh bikin ini tuh kayak yang ketahui. Jadi kalau ada yang mau nanya atau apa, boleh chat atau kayak langsung potong aja ya. Ya nggak usah nunggu kayak buat berhenti atau apa. Nah, ini diketahui, ini yang ditanya gitu.
Nah, diketahui maksudnya apa? Misalnya kayak gini nih ya di soal ini. Dia kan udah dibilang nih, ini J1-nya udah diketahui nih, ya kan? Berarti ya udah langsung masukin aja nih. Langsung masukin, berarti satu ditambah 0,1298866 per, nah N-nya berapa? Kita lihat J1 kan, berarti N-nya 1 dong, ikutin aja kan. 1 sama dengan 1 ditambah, kita mau nyari J berapa nih? Soalnya minta J12, dia berarti 12. M-nya berapa? M-nya ikutin itunya, berarti 12 pangkat 12 gitu. Oke? Jadi mending kayak, nah hafalin aja nih rumusnya ungu, terus ntar kalian tinggal masuk-masukin gitu. Dan juga mungkin gue mau kasih tips and tricks juga kalau misalnya kalian ngerjain ini, kalian perhatiin kalau ada koma nih, bisa kayak 0,1298866, kenapa gue tulis panjang banget sampai ke belakang? Karena kalau misalnya kalian ngebuletin, biasanya tuh soalnya itu bisa nggak dapet jawabannya, karena kayak eh, angka di belakang koma itu benar-benar sekrusial itu. Jadi sebisa mungkin kayak kalian jangan disingkat-singkatin lah, kayak at least banget, minimal banget tuh ada 3 angka lah di belakang koma. Tapi kalau misalnya bisa sih, biasa gue kerjain sampai 5 sih, 5 sampai 6 angka, apa namanya, desimal gitu, biar lebih akurat. Nah, terus lanjut. Nah, ini kan kita mau cari J12-nya nih, ya kan? Berarti ya udah, ini kayak kita tinggal hitung kayak biasa aja kan. Berarti kan satu ini berarti 1,1298866, gitu kan. Terus kita eh, ini kali aja nih, biar hilangin si ini kan, si 12-nya ini kita hilangin, sama dengan 1 ditambah J12 per 12 gitu. Nah, terus ntar kita hitung, ini bakal dapet eh 1,01022466, ya kan. Ini satunya bisa kita pindahin, berarti langsung aja itu berarti jadi 0 ya. Jadi 0 sama dengan J12 per 12. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah ini udah J12 tapi masih per bulan gitu. Nah, dia kan mintanya per tahun, per annum. Berarti ya udah tinggal kita kaliin silang aja. Berarti J12-nya ini 0,0 sekian, itu kalian kali 12. Berarti ntar kalian bakal dapat 1,225, atau jawabannya itu yang C gitu. Ini buat yang nomor 2. Jadi yang penting itu nih, kalian perhatiin dia itu J berapa sih? Kalau misalnya dia J-nya belum sama, kalian ubah dulu gitu ke J yang diminta gitu. Nah, cara konversinya ya udah pakai yang rumus ungu ini yang gua tulisin. Oke? Eh, oke gini. Nah, oke. Terus kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, dia minta sama, soalnya cuma dia minta compute the compound discount rate. Nah, ini itu masih sama, kita ngomongin konversi. Cuma buat rumus konversinya tuh, bentar ya. Ini tuh kemarin gue nyari sendiri gitu, dan kayak suddenly gue ketemu. Cuma, kok kayak rada lupa, ini tuh gue dapet dari mana gitu kan. Gue tulisin dulu nih. Bentar. Aduh, kenapa gak ganti, Cok? Nah, iya, udah bodo amat lah. Eh, 1 tambah pangkat N, dan bentar, bukan yang ini, salah. Ya deh, lalu eh 1 dikurang dn per n, ini masih sama ya. Kalau dengan ini 1 per, tulisan gue kayak gede banget. Nah, ini tuh rumus yang bakal kepake kalau kalian mau ngekonversiin dari bunga ke diskon. Nah, ini gue dapat dari mana, jujur banget gue lupa. Literally gue lupa, karena dulu kayak gue nyoba-nyoba gitu kan. Tapi ini udah gue coba-coba di kayak beberapa soal, dan kayak jawabannya tuh benar gitu. Jadi yang ini kayak ya udah dihafalin aja lah gitu ya. Kayak apa itu gue juga telan mentah-mentah gitu, kayak ya gitu. Nah, terus ya udah di sini eh sama kayak tadi, berarti tuh kita ubah dulu nih. Kan kita tahu nih J12-nya gitu kan. Kita ubah dulu ke J1 gitu. Nah, misalnya nih kita pakai yang 0,1225 ini ya. Berarti kalau kita ubah ke J1 kan tadi nih, berarti 1 ditambah 0,125 per, ini kan 12 ya, berarti 12 sama dengan kita mau cari J1 tambah, nah J1 kan berarti ya udah apa namanya, J1 per 1 pangkat 1 kan, ya udah gue langsung tulis aja J1 gitu. Oke, terus ya udah, ini ntar kalian hitung, kalian pindah ruas sana sini, ntar ini gue langsung aja ya biar nggak lama. Bakal dapat nih segini.
1296 sekian gitu. Nah, udah nih kita dapat J1-nya ya kan. Baru kita bisa pakai buat ngitung si diskonnya gitu. Nah, berarti kalau kita masukin ke rumusnya, kita ini satu dikurang, kan kita mau cari D12 ya. D12, 12 pangkat 12 sama dengan 1/1, sekian. Gitu, ya kan? Nah, abis ini, ini kalau kayak itu kan bakal dapat 0,88525, ya kan? Nah, terus ada nih, ntar kayak kalian hitung aja kayak orang bener kan. Pindah kiri kanan, pangkatnya dihilangin, terus cari gimana cara biar jadi D12 sama dengan gitu kan. Nah, ntar kalau kalian hitung nih, ntar D12/12 itu kalian bakal dapat 0,11052 gitu. Nah, ini baru per bulan. Ingat, kalau gua sih, I don't know, mungkin kayak di asis kalian gimana gitu kan. Tapi kalau bisa gua kerja itu, gua akan selalu kayak ngecantumin kayak pernya gitu. Jadi kayak gua tahu nih, oh ini masih per bulan gitu, belum per tahun gitu. Nah, biar dapat per tahun, kayak tadi aja, kalian tinggal kaliin sama 12. Nah, kalau kalian kaliin, ntar kalian bakal dapat segini. So, jawabannya yang A. Ini buat nomor 3. Oke. So far masih bisa ngikutin lah ya. Semoga. Belum pusing. Penting itu sih. Kayak buat soal yang begituan tuh, kalian perhatiin JJ-nya itu. Jangan sampai kayak, oh apa namanya, kayak lupa nyamain kayak J1, J12-nya gitu-gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4. Present value soalnya masih sama. Nah, dia minta continuous interest rate. Oke, sabar. Gue cari di catatan gue karena lupa. Continuous interest rate. Nah, sini. Oke, jadi di sini tuh apa gue pakai rumus ini ya? Sama aja. Oke, jadi gini. Kita tuh kalau nyari compounding interest rate itu tuh ada dua cara. Yang pertama tuh bisa kayak pakai jangan tulis nomor deh, ntar bingung. Nah, yang pertama nih continuous interest rate itu tuh ada dua. Yang pertama tuh bisa pakai future value sama dengan PV dikali, ini kayak cara biasa ya kan, N, atau bisa juga future value sama dengan PV ERT. Mungkin ini kalian pernah lihat juga, I don't know, kayak di Matdas atau Aji gitu, gue lupa kalau kalian nonton Aji. Nah, tapi yang ini, bedanya apa sih sama yang di atas ini? Bedanya, kalau misalnya yang atas, dia itu di komponnya itu nggak setiap saat. Maksudnya, dia continuous. Cuman tuh yang ngebedain adalah yang bawah, ini tuh dia itu nge-compound setiap millisecond. Jadi kayak setiap mili itu juga dihitung gitu. Jadi kayak setiap 0,00 sekian itu juga dihitung. Tapi kalau yang atas, itu bisa aja kayak per hari, atau mungkin per jam, atau mungkin kayak per menit gitu. Jadi nggak yang kayak setiap detik tuh di compound gitu loh. Karena kan kalau kalian ingat yang Euler's number ini kan kayak dia itu apa ya? Aku lupa sih kayak apa gitu. Tapi kayak ya gitulah, kayak ini tuh kepake buat kayak ngitung yang eksponensial itu kan. Jadi ini yang ngebedain. Nah, di sini kita tuh bisa pakai rumus yang kedua ini. Rumus yang kedua ini. Nah, buat nomor 4. Nah, di sini future value-nya udah jelas ya, 100, present value 97, ya udah. Nah, ini kita kan mau cari R-nya berarti ya, kan kita mau cari R-nya. Berarti kita otak-atik dulu aja nih rumusnya. Berarti PV-nya kan bisa gue kali silang nih ke bawah. Jadi kayak gini kan, PV sama dengan ERT. Nah, kalau kalian ingat di Matdas, buat ngilangin E gimana? Berarti kan kalian bisa pakai ln ya kan, logaritma natural. Berarti kedua ruasnya tinggal kaliin aja nih sama ln. PV sama dengan E-nya hilang kan, E-nya hilang, eksponensialnya bisa kalian pindahin ke depan kalau pakai logaritma. Berarti jadi RT gini. Terus sudah, ini tinggal masukin angka aja. Berarti ini 100 bagi 97 sama dengan R-nya kita kali sama 0,25 atau samanya 3. Ini 3/12 sama aja. Nah, terus ya udah, ntar kalian hitung kayak orang benar, ntar kalian dapat 12,18. So, jawabannya yang B. Gitu. Oke, sampai sini ada yang pusing nggak?
Mungkin bingung atau apa. Semoga aman ya. Kalau bingung langsung tanya aja. Terus kita lanjut ke nomor 5. Nah, ini udah masuk ke annuity nih, annuity. Nah, jadi mungkin kalau kalian ingat juga annuity kan ada beberapa jenis ya. Ada yang apa namanya? Ini gue tunjukin aja kali ya. Sebentar. Nah, jadi annuity itu ada beberapa jenis. Itu yang pertama dia ada ordinary annuity. Maksudnya gimana? Jadi dia itu mulainya tuh di tahun pertama. Nih, bisa kalian lihat ya, di A1 nih, mulainya di tahun pertama. Kalau misalnya dia annuity dulu, dia itu mulainya tuh sekarang atau di awal tahun gitu. Jadi bedain nih, bedain antara mulai di tahun depan atau 1 tahun lagi sama mulai sekarang gitu. Kalau mulai sekarang, eh, dia tuh pasti bakal ngomonginnya annuity dulu gitu. Ini layar gue berubah gak sih? Di gue aman gak? Kalau nggak berubah bilang aja ya. Takut error. Oke, annuity do. Terus yang ketiga ada delete atau deferred. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini, eh, kalau ordinary annuity dia kan mulai di tahun pertama. Nah, kalau misalnya di annuity dia mulai di awal gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya nih, bentar, layar gue nggak fuse ya. Oh, udah aman. Oke. Nah, gue apa mana? Oh, delay atau deferred annuity. Nah, jadi dia tuh bisa aja nih, dia tuh bisa bilang kayak dia mulai di tahun kedua, mulai di tahun ketiga, keempat, atau kayak tahun ke-50 bisa aja gitu kan. Nah, jadi kayak dia tuh mulai itu nggak di tahun pertama gitu. Nah, cuman cara ngitungnya gimana? Ntar gua kasih tanya pas lagi ngerjain soal. Terus juga ada growing annuity, basically kayak ya udah sih kayak tiap tahun dia bertambah 10%, ya udah tahun pertama 1.000, tahun kedua naik 10%, tahun ketiga naik 10% lagi gitu. Nah, ini buat jenis-jenis annuity. Mungkin kalau dulu tuh kalau kalian lihat ada juga yang kayak apa namanya annuity, variable annuity gitu. Tapi gue lihat di silabus nggak keluar, jadi harusnya aman ya, nggak gue ajar. Karena itu panjang juga. Oke, jadi yang nomor 5 tadi, eh 5. Nah, di sini dia bilang nih, 10 juta monthly pension. Nah, lihat ya dia monthly pension ya kan. Terus dia bilang starting today at J12 6%. Nah, J12 kayak tadi gue bilang tuh, berarti dalam setahun nih, dalam setahun dia di compound 12 kali, ya kan? Total-totalnya 6% gitu. Tapi dia kan bilang monthly pension, berarti per bulan gitu kan. Berarti kalau kita mau ngitung nih, kita jangan pakai yang 6%. Tapi kita bagi dulu sama apa? Sama 12, biar dapatin per bulannya. Karena ini masih per annum, annum gitu. Nah, berarti kalau kita bagi 12 dapat berapa tuh? Persen bagi 12 dapat 0,5%. Nah, kita pakai yang ini nih buat ngitung soalnya gitu. Terus Edric, sorry. Kenapa? Layarnya belum berubah, Edric. Oh, demi apa? Bentar. Iya. Oke, udah bro belum? Oke. Aman. Thank you. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kan udah nih dapat 0,5%. Tadi kan tinggal bagi 12 ya, biar karena kan dia mintanya per monthly nih. Ya udah bagi 12 gitu. Terus kalau udah dia nanya berarti kan ini ngomongin anuitas ya kita dulu. A-nya itu 10 juta. Terus dia nggak bilang. Nah, dia tuh nggak bilang nih, dia nggak bilang kayak periode waktunya gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak bilang periode waktunya, berarti ini kita ngomongin tentang perpetuity. Mungkin kalian udah tahu juga atau mungkin kayak familiar sama perpetuity. Jadi ini tuh kayak annuity, tapi dia tuh nggak ada batas waktunya. Jadi maksudnya kayak ya udah sampai sampai dunia kiamat, sampai lu mati, sampai lu beranak cucu segala macam, dia tetap akan bayar terus gitu. Jadi kayak sampai tak hingga gitu. Nah, perpetuity rumusnya tinggal present value sama dengan A per I gitu. Nah, ini sesimpel ini gitu. Perpetuity. Nah, cuma di sini dia bilang nih, dia bilang starting today. Nah, today artinya itu kan do kan, perpetuity do gitu kan. Berarti artinya kan kayak tadi kalau misalnya nih kita gambar timeline. Ini misalnya tahun 0, 1, 2, 3 ini tak hingga gitu. Nah, kalau misalnya dia perpetuity biasa, berarti dia kan di sini nih. Mulainya di sini tahun pertama ya kan. Ini ordinary ya. Tapi kalau misalnya dia do, berarti dia mulai di sini nih. Gitu. Berarti dari rumus ini apa yang salah nih? Bukan apa yang salah sih, apa yang kurang nih?
Berarti kita masih harus tambahin si do-nya ini kan, yang di tahun 0 ini kan. Berarti caranya gimana? Berarti dari rumus ini nih, tinggal tambahin aja nih, tambah A0. Nah, ini gue bisa tulis A1 gitu. Kenapa dia A0 sama A1? Karena gini, bisa aja nih, mungkin di soal kayak dosen lu kayak masih nge-freeze ya. Ya Tuhan. Ya, ini kenapa nge-freeze? Oke, udah aman ya. Eh, Sebelum ke update ya. Bentar ya. Oke, udah kelihatan ya. Nah, ini kenapa dia A1 sama A0? Jadi gini, bisa aja antar dosen lu iseng. Atau mungkin kayak, ya I don't know, mungkin kayak mereka gabut atau apa gitu kan. A yang dibayar di tahun 0, itu tuh bisa aja beda sama A1. Kenapa? Misalnya dia bikin narasinya gini. Misalnya angsuran dibayar sekarang seharga 50.000. Tapi di tahun tahun depan dia akan dibayar itu 55.000 dan hingga seterusnya. Berarti kalau kayak gitu A0 sama A1-nya beda kan? Berarti A0-nya itu kan bakal 50.000, A1-nya itu bakal 55.000 gitu. Beda kan? Gitu. Nah, makanya di sini tuh even kayak apa ya? Mungkin kalau di soal itu tuh ya udah dia nggak bilang kan A0 sama A1-nya beda. Tapi kalau misalnya dia ada bilang bisa monthly pension starting today equivalent bahwa misalnya 10.000 ini tuh tahun untuk sekarang, tapi tahun depannya itu jadi 12.000. Nah, ya udah berarti yang A1-nya kalian pakai 12.000, A0-nya itu pakai yang 10 juta gitu. Terus juta ribu sejuta gitu. Oke? Semoga paham ya. Nah, karena di sini kasusnya dia nggak aneh-aneh, jadi langsung aja. Berarti PP-nya itu kan tinggal di 10 juta ya. 10 dibagi, tadi I-nya berapa tuh? I-nya 0,005, kalian tambah sama 10 juta gitu kan. Nah, ini kalau kalian hitung bakal dapat 2,01 billion. Atau yang B. Gitu. Oke, sampai sini semoga masih aman ya. Terus lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6, present value of forecast flow. Oke. Nah, di sini mungkin kalian tuh ada diajarin gak sih kayak cara ngebikin timeline kayak yang ada tarik-tarik di garis kayak yang di buku gitu? Atau kayak nggak familiar sama sekali? Oke, mungkin gue jelasin aja kali ya. Jadi, kalau gue tuh dulu kayak diajarin sama si RUB, lu tuh bisa kayak coba untuk ngegambar timeline. Maksudnya gimana? Kayak tadi nih, saya kalian bikin timeline, set, bikin garis gitu kan. Terus nggak muncul nggak di Teams-nya? Ih, keren banget. Oke. Nah, misalnya nih dia bilang nih, present value of for cash flow. Nah, berarti anuitasnya ada 4 kan? Ada 4 kali nih for cash flow. Paying $100 at the end of each year starting 3 years from now gitu. Nah, berarti kalian bisa nih gambar dulu. Pertama banget nih. Ini berarti kan tahun 0 ya kan, yang sekarang. Starting 3 years from now, berarti tahun ketiga nih. 1, 2, 3 gitu. Berarti kan 1, 2, 3 ya kan. Mulainya di sini nih, mulai di tahun ketiga. Nah, di tahun ketiga dia bayar 100 ya kan. Selama berapa kali? Forecast flow berarti 4 kali dong. Berarti 1, 2, 3, 4 gitu kan. Ini 4, 5, 6. Nah, kayak gini. Nah, gunanya timeline buat apa? Sebenarnya tuh kayak gue nggak tahu ntar kalian di essay disuruh gambar atau enggak, tapi menurut gue ini ngebantu banget kayak instead of kalian ngafalin rumus atau kayak kalian tuh ngafalin kayak ini n-nya berapa, m-nya berapa gitu-gitu. Menurut gue dengan ngegambar ini kalian lebih bisa berimajinasi sih kayak kalau misalnya soalnya diubah-ubah atau apa gitu, kalian jadi lebih ngerti aja gitu untuk nge otak-atik rumusnya gitu. Ini kayaknya belum ganti ya. Maaf ya guys, ini gua nggak tahu kenapa kalau pakai Teams tuh kayak kayak gini gitu loh. Padahal pakai Zoom apa aja. Belum ganti kah? Eh, 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 eh. Bentar ya. Oke.
Oke, udah. Nah, ini yang tadi gue bilang nih, ngegambar timeline. Jadi dia mulai di tahun ketiga. Oke, berarti lu gambar nih. Sampai tahun ketiga, dia mulai bayar 100. Sama berapa kali? Selama 4 kali tuh, for cash flow gitu kan. Terus kita mau cari apa? Kita mau cari si present value-nya gitu. Nah, di sini dia bilang J2 10%. Terus dulu ya. J2 10%. Nah, ya ini masih nge-freeze ya. Gitu kan. Tapi kalau misalnya gue ngomong dulu gitu, terus kayak gambarnya dia, lu pada pusing gak sih? Lalu tuh gue ada coret-coretan. Jadi kayak gue nggak harus coret gitu. Kalau kalian mau gitu aja. Itu kayak delay banget. Coba lanjut dulu kali ya. Maaf ya guys, ini gue nggak tahu kenapa ini kayak jadi error gitu. Oke, jadi tadi kan udah nih 10%. Nah, ingat nih, dia bilang at the end of each year. Berarti dia minta itu per tahun. Nah, kalau misalnya dia minta per tahun, berarti kan ini kan J2 kan berarti per semester. Gak bisa dong. Berarti lu harus ubah dulu. Ubah kemana? Ke J1. Gitu. Nah, berarti kita tinggal pakai rumus yang tadi nih. Pakai rumus yang apa namanya? Yang buat ngekonversi si interest rate-nya kan. Berarti tinggal 1 ditambah, ini kan JN ini berarti yang diketahui kan. Langsung aja kali ya. Diketahui berarti ini 0,1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 tambah J1 gitu. Nah, terus ya udah, ntar kalian hitung. Ntar I-nya itu bakal dapat J1 yaitu bakal dapat 0,1025 gitu. Eh, Oke. Nah, terus udah dapat nih J1-nya ya kan. Baru kita bisa hitung nih, kita bisa hitung si present value-nya. Nah, caranya gimana nih? Gue coba ajarin dikit ya kali ya, kayak gimana cara lu narik-narik. Nah, kalau misalnya deferred annuity, kalau kalian ingat di rumusnya itu kan kayak gini nih. Misalnya EV sama dengan A1 min 1 plus I pangkat negatif N per I. Terus di bawahnya ada nih, dibagi lagi. 1 tambah I pangkat M kurang 1. Nah, kurang 1 ini maksudnya apa sih? Jadi kalau misalnya kita ngomongin ordinary annuity nih, kan kita tuh selalu mulainya itu di tahun yang pertama kan. Berarti ada jeda 1 tahun nih gitu. Ada jeda 1 tahun. Nah, kalau misalnya kita mau narik ke belakang nih, berarti kan kayak gini nih. Eh, Kita narik dari tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh ke sini. Kedua ini ya kan. Nah, dia kan bilangnya dia mulai di tahun ketiga. Tapi kalau berdasarkan timeline ini, kita target ke tahun kedua. Kenapa? Karena kan kita ngomongin ordinary annuity. Berarti kayak dimulai kan 1 tahun setelahnya ya kan. Kalau kita mau tarik ke belakang ya berarti tariknya itu 1 tahun sebelum dia mulai gitu loh. Berarti di tahun kedua ini. Nah, karena kita tarik ke tahun kedua dan kita mau balikin ke tahun yang nol ini, ya udah berarti untuk nge present value-nya, ya udah berarti dia divertnya 3, ya kan? Kita kurangin sama 1. Sama nggak? Kalau 3 kurang 1 kan 2 kan? Sama nggak kayak gambar timeline ini? Sama kan? Jadi itu kenapa kayak M-nya itu kalau misalnya dia divertnya 3, tapi harus dikurangin sama 1. Nah, ini kenapa gitu loh. Jadi kalau misalnya dia bilang ada delay 5 tahun, tapi M-nya itu dikurang 1 jadi 4 gitu. Gak bakal masuk juga otak Hanina lu on mic. Ini gue bisa mute tuh. Oke, bisa gue mute. Oke, lanjut. Nah, jadi ini asal muasal dari M-nya itu min 1 gitu. Ya udah berarti ini kita hitung aja kayak orang bener gitu kan. Kita cari nih PV-nya dulu. Berarti kan anitnya 100 dikali sama nih langsung masukin rumus aja kali ya. Kalau ada yang bingung atau apa ntar bilang aja. Nah, ini tuh pangkat 4. Nama pangkat negatif 4 karena ya udah kan dia bayar cash flow-nya 4 kali kan. Dibagi sama interest-nya 0,25. Nah, udah nih. Ini kan buat nyari yang ini nih di tahun keduanya ya kan. Tahun keduanya. Terus kalian mau ini bisa kalian langsung ini sih langsung hitung. Jadi dari ini nih dari present value ini langsung kalian bagi aja sama sih yang ini nih. Ini 1 plus I pangkat M min 1-nya itu.
Berarti kan ini tinggal 1,1025 pangkat. Nah, ini kita dari tahun kedua kan, ke tahun 0 berarti kita ngehitungnya 2 kali kan ya, udah berarti pangkat 2 gitu. Terus samanya kayak di invertnya 3, M-nya 3, kurang 1 jadi 2 sama aja. Ntar kalau kalian hitung, kalian bakal dapat 259,3 atau ini tuh C. Aman ya? Semoga jelas. Itu buat di deferred annuity. Kok 6 sih? 7. Sekarang nomor 7, kita tuh ngomongin accrued interest, bla bla bla. Oke. Jadi ini Oke, jadi buat bunga itu tuh dia tuh ada beberapa jenis. Jadi itu coba day count conversion. Masih nge-freeze ya layar gue. Astagfirullah. Bentar gue coba stop sharing terus gue share lagi. Oke. Bismillah bener aja sih. Oke, nah sekarang di day count conversion ini dia tuh ada 2 jenis. Yang pertama tuh dia ada 30/360 meter. Yang kedua dia tuh ada actual meter. Nah, bedanya apa nih? Bedanya adalah kalau misalnya 30/360 ini tuh sama aja kayak bunga biasa. Bunga biasa. Nah, kalau misalnya actual method, dia tuh ada dua nih, ada 2 jenis. Yang pertama tuh ada Banker's Rule. Yang kedua tuh ada bunga tepat. Nah, bunga tepat ini dia tuh berarti actual per actual. Dan ada yang terkhusus sama anuitas. N bagi N lah gitu. Nah, kalau yang Banker's Rule ini tuh N per 360. Nah, N yang bawah ini, maksud gua, dia itu bisa dua nih, antara 365 atau 366. Nah, kenapa bisa beda gitu? Karena kalau kalian ingat, kita kan ada tahun kabisat ya. Kayak dari tahun 2020, 2024, 2028, itu kan tahun kabisat tuh. Jadi Februarinya kan jadi sampai 29 kan. Nah, jadi kalian tuh perhatiin tuh, kalau misalnya dia minta pakai actual method yang actual per actual, berarti eh, kalian lihat nih dia tahun kabisat atau bukan gitu. Simpelnya kayak gitu. Nah, terus kalau lanjut ke soalnya, dia bilang nih, using actual method. Ya udah, berarti ini kita mesti hitung dulu nih jumlah harinya itu berapa gitu kan. Berarti kan dia mulai dibayarnya semi-annually on February and August. Di sini dia mintanya transaction date-nya 17 Juli. Ya udah, berarti kita hitungnya tuh dari Februari kan. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Februarinya berarti itu berapa hari? 29 kan? 29, terus Maret itu 31, ini 30, 31, 30, 17 gitu. 17-nya karena dia 17 Juli kan. Nah, udah nih, kalian hitung aja jumlahnya berapa. Kalau kalian hitung, kalian dapat 168, ya kan? Nah, dia minta apa namanya? Berapa sih accrued interest-nya? 8%-nya gitu. Ya udah, berarti tinggal kalian, kalau gua tuh misalnya kayak ini. Kemarin tuh gue ngerti ya kayak ini misal dianya tuh 100, enggak 1000. Gue kaliin sama 8%, ya kan. Terus dia ke accrued-nya itu 168 nih, 168 hari. Ada 168. Terus pembagian berapa? Oh, dia tahun 2024 nih, berarti tahun kabisat. Berarti gue bagi sama 366. Nah, kalau kalian hitung, itu kalian bakal dapat 36,72 gitu. 36,72 itu tuh paling dekat ke yang D. Gitu. Itu karena pembulatan. Itu buat yang actual method. Kalau misalnya dia minta bankers full, ya udah kalian sesuaiin aja. Kalian hitung jumlah hari exactnya berapa, tapi kalian bagi sama 360. Kalau misalnya dia minta bunga biasa, ya udah berarti 30/360 aja gitu. Nggak usah aneh-aneh. Itu buat nomor 7. Oke.
Kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 dia minta number of days. Oke, nah ini yang bunga biasa nih. Nah, ini tuh ada cara cepat. Cara cepatnya dia tuh rumusnya ini juga ada di buku. Jadi dia itu pertama kita hitung dulu nih tahunnya ya. Berarti buat tahunnya itu kita hitung 360 year 2 kurang year 1. Kita tambahin sama satu bulan ini dia aslinya 30 semua nih. 30 M2 kurang M1 ditambah jumlah harinya. D2 kurang D1 gitu. Nah, ini ya udah sih tinggal langsung masukin aja rumusnya. Berarti kan tahunnya kan sama nih 2023 2023. Ya udah berarti gue langsung nolin aja kan. Tambah 30-nya gue kali berapa? Month-nya itu Agustus 8 kurang Maret 3. Ya udah 3. Tambah harinya 17 sama 14. Ya udah berarti 17 ini kurang 14 gitu. Nah udah, ntar kalian hitung ini bakal dapat 153 atau A. Oke? Buat nomor 8. Lanjut ke nomor 9. A loan should be fully repaid. Blah, 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 blah. Oke. Dia minta flat interest rate of loan. Jadi ini nggak usah yang aneh-aneh ngitung J segala macam lah. Pokoknya tuh kayak ya udah gitu flat interest gitu kan. Selisih jumlah interestnya berapa kalian bagi sama prinsipalnya dapat rate-nya gitu. Nah ini buat ngitungnya gimana? Buat nyari interestnya kalian tinggal kurangin aja antara si jumlah pembayarannya dikurangin sama present value-nya. Berarti kan ini total ya. Total pembayaran dikurang present value-nya. Berarti kan kayak selisihnya itu kan berarti jadi jumlah lu yang lebih bayar gitu kan. Lebih bayar lu berapa dibandingin sama present value atau book value-nya. Nah, selisihnya itu berarti ya bunga lu gitu kan. Simpelnya kan gitu. Udah berarti ini tinggal dia bilang nih 30 monthly installment berarti 30 bulan kita kaliin sama 3,75. Nah, kurangin sama present value-nya atau book value-nya 100. Nah, ntar kok kalian hitung nih, kalian bakal dapat 12,5 juta. Gitu. Nah, ini total bunganya 12,5 juta. Buat nyari rate-nya gimana? Ya udah ini 12,5 juta ini kalian bagi aja sama apa namanya? Sama 100. 100 ini tuh prinsipalnya ya. Itu prinsipal atau present value-nya. Nah, ini kalian bakal dapat 12,5% per itu buat 30 bulan. Nah, tapi kan dia mintanya itu per tahun ya. Berarti kalau cari per tahun gimana? Ya udah kalau misalnya dia mau cari per tahun, lu bagi aja 12,5 sama 30 kan. Berarti 12,5% lu bagi sama 30, kalian dapat tuh per bulannya berapa ya kan? 16 per month. Berarti kalau kalian mau cari per tahunnya berapa ya udah tinggal kaliin 12 aja. Kaliin 12 dapat 5% per annum atau jawabannya itu yang B. Gitu. Oke? Oke, aman ya. Itu buat nomor 9. Nah, 10 yang ribet nih. 10 tuh kalau kalian tahu kita ngomongin interpolasi. Jadi interpolasi itu apa sih? Jadi the basic concept of interpolasi itu kayak gini. Kalian misalnya diketahui nih ada present value sama jumlah interest. Nah, di sini misalnya diketahui nih present value-nya tuh 100 juta. Tapi interestnya nggak diketahui berapa gitu kan. Kan nggak tahu nih ini berapa. Nah, kita kalau mau cari si X, kita tuh bisa cari pakai namanya itu interpolasi. Jadi pertama kita cari dulu nih, misalnya di sini. Di sini tuh kita coba-coba pakai interest misalnya 5%. Ya. 5% ini dapat nih, present value itu 98. Kalau kita masukin ke rumus, dapat 98 gitu. Nah, udah bisa ketemu belum si X-nya? Belum. Kita masih perlu cari satu lagi gitu. Buat kayak nyari semacam selisihnya gitu. Nah, misalnya gue coba di sini lah. Coba misalnya di sini tuh 4% misalnya. Nah, 4% dapat nih 102. Nah, udah bisa dipakai belum buat nyari si X-nya ini? Udah bisa. Jadi si interest-nya ini nih, si X ini bakal di antara 4% sama 5%. Karena kan kita mau carinya yang bikin present value kita itu 100 kan. Nah, ini basic konsepnya kayak gini. Caranya gimana? Caranya kalau gue tuh ngapalnya tuh kayak gini. Mungkin kalau di ASIS atau apa mungkin tulisan rumusnya beda, tapi ini senyamannya kalian aja gitu. Kalau gue tuh gini, GT kurang JX per JT kurang JB sama dengan PVT kurang PVX
per PVT kurang PVB. Nah, T itu kayak, gue nggak tahu kenapa gue bilang T, tapi gue tuh mikirnya kayak top, B itu bottom, jadi atas bawah gitu. Nah, kenapa JT sama JB? Nah, jadi mungkin langsung ke soalnya aja kali ya. Nah, jadi di sini, mungkin gue spill dulu kali ya jawabannya. Jadi kalau kalian coba ini di kalku financial kalian atau kalkulator saintifik, jawabannya itu, I-nya itu bakal dapat 0,09328. Nah, gue tuh kalau ngerjain interpolasi itu gue bisa gitu. Gue selalu cari dulu jawabannya berapa pakai kalkulator gue. Ntar kalau misalnya nih disuruh jabarin cara interpolasi ya, baru tuh gue kayak pakai apa namanya JT sama JB gue sesuaiin. Nah, karena gue udah tahu nih jawabannya tuh 0,09328 pakai kalkulator gue. Ya udah, gue tuh JT-nya gue tuh pakai ini 0,99 ya, sabar. 0,099 gitu. Nah, JB-nya gue pakai 0,09. Maksudnya apa? Jadi pokoknya nih, jawabannya itu akan ada di antara 0,09 sama 0,099 gitu. Jawab bener kan? 0,09328 gitu kan. Gitu. Oke, semoga masih jelas ya sampai sini ya. Kalau ada yang bingung langsung tanya aja. Nah, ini JT sama JB ini tuh masih per annum. Nah, tapi kalau kita mau masukin ke rumus nih, kita kan mau cari dulu nih si present value-nya berapa gitu kan. Nah, buat nyarinya itu kita harus ubah dulu nih. Kita harus ubah dulu jadi per month gitu. Nyesuaiin nama soalnya. Soalnya kan dia bilang ini kan apa namanya monthly installment. Berarti kita bagi dulu sama 12 ya kan. Kalau kita bagi sama 12, ini tuh bakal dapat 0,00825. Yang JB-nya dia tuh bakal dapat 0,0075. Oke? Nah, udah nih, J-nya udah ada kan. Tinggal nyari present value-nya. Present value top-nya berarti ya udah kita masukin aja ke rumus kan. Pakai yang kemana tuh tadi yang ada A sama dengan itu. Gua asumsi udah hafal lah ya. Atau mungkin ya udah tahu gitu. Jadi kita kan mau cari present value-nya. Berarti sabar. A-nya itu berapa sih? 10 A-nya itu 3,75 ya kan. Kita masukin aja nih. 1 dikurang 1,00825 pangkat negatif berapa ya? 30 monthly installment per 0,00825 gitu. Udah nih kalian hitung ntar bakal dapat oh salah lihat itu bakal dapat 99,29847114. Nah, buat PVB-nya juga sama nih. Kalian tinggal masukin aja, tinggal ubah interestnya kan. Jadi kan 0,0825 jadi 0075 aja. Kalau kalian hitung nih, gue langsung aja biar cepet. Ini bakal dapat 100,406,550,8 gitu. Jadi udah dapat ya kan. Udah kalian tinggal masukin aja ke rumus yang ini nih, yang tadi gue bilang gitu kan. Kalian masukin. Berarti kan kalau dimasukin tuh jadi kayak gini nih. 0,099 itu kan yang topnya kan. Kurang X nih yang mau kita cari. 0,099 kurang 0,09. Sama dengan, nah, kan PVT ya. PVT berarti yang 99 sekian lu kurangin sama 100 juta. Kenapa 100 juta? Karena kan itu kan yang mau kita cari kan. Kita kan nggak tahu iya berapa, tapi PV kita tahu nih berapa gitu. Jadi kan kurang 100 juta per 99 juta sekian, lu kurangin sama yang 100,4 juta itu. Nah, udah tuh. Ya udah ntar kalian hitung kan kayak pakai aljabar biasa, kali silang segala macam. Ntar X-nya, X atau kayak J12 ya. Dan X deh ntar pusing. J12 ya, itu tuh kalian bakal dapat 0,0933 gitu. Jawabannya ada gak? Ada ya, yang B. Itu. Ini buat interpolasi manual gitu. Jadi mungkin agak ribetnya kalau misalnya kayak bener-bener manual, literal dari nol, itu tuh kayak susah gitu kan buat nyari. Mana sih yang akurat gitu, karena kalau misalnya kalian jaraknya makin jauh kan makin gak akurat tuh. Tapi kalau kalian bisa cari dulu nih si I-nya pakai kalkulator atau apa, sebisa mungkin gitu dulu aja gitu, saran dari gue. Biar kalian tuh juga nggak yang repot-repot nyoba satu-satu trial and error gitu. Itu buat nomor 10. Terus kita lanjut ke nomor 11. 11. Hendrik, Kenapa? sorry. Wait, kenapa? Mau tanya,
Itu boleh jelasin lagi nggak tentang konsep interpolasi? Soalnya di kelas gue belum diajarin sih. Atau kayak yang lain juga deh. Oke, jadi interpolasi itu simpelnya tuh gini. Eh, Kalau misalnya lu ngelihat rumus dari anuitas, sabar. Kan anuitas itu kan gini nih. PV sama dengan A1 kurang 1 plus I pangkat dengan N per I, ya kan? Nah, karena tuh kita tuh diminta buat nyari si interestnya nih. Si rate-nya, ya kan? Interest rate-nya. Tapi kalau misalnya lu mau mau coba sedemikian apapun itu cara lu, gue udah coba berkali-kali dari dulu, percaya apa gue udah coba berkali-kali, terus kayak gue tuh nggak ngerti kayak gimana bikin dia itu jadi I sama dengan, kayak gue nggak ketemu caranya gitu loh. Jadi satu-satunya cara, nggak satu-satunya sih, maksudnya kayak cara lu buat nyari si I-nya, either lu pakai Calvin, pakai kalkulator saintifik yang lu bisa nyari X gitu, atau kalau solusi manual itu lu pakai interpolasi. Nah, interpolasi ini tujuannya itu buat nyari si I ya gitu, si I ini. Nah, kayak tadi gue bilang nih, interpolasi itu mungkin basic konsepnya tuh kayak gini. Jadi kayak lu tuh mau cari nih selisih dari si PV-nya sama si interest rate-nya buat nyari si X-nya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Itu buat interpolasi. Nah, buat rumusnya ini juga ini tuh kayak gimana ya? Kayaknya itu tuh kayak ya udah sih, kayak lu nyari selisih gitu kan. Terus kayak yang lu tahu gak sih yang kayak ngesamain antara sisi kiri sama sisi kanan gitu. Nah, kurang lebih tuh kayak gitu. Jadi kayak lu udah tahu nih PVX-nya itu kayak jumlah yang udah diketahui nih. Ya kan PV udah diketahuin ya kan. Tapi I-nya belum diketahuin gitu. Jadi lu mau cari si JX ini gitu. Caranya gimana? Ya udah kita kayak cari selisihnya gitu. Kayak nyamain sisi kiri sama sisi kanan. Sampai sini ini gak udah paham belum? Sebelum gue lanjut. Eh, paham sih, berarti mirip-mirip kayak PE lah ya. Nyari Ya matchingnya kurang lebih dan lah, efek gitu. kurang lebih Oke, lah, ada. kurang lebih. Heeh. Mungkin gue nggak tahu juga dosen lu pada bakal iseng kayak ngeluarin interpolasi atau enggak, tapi I think it's worth to learn karena kayak kemarin tuh gue keluar yang kayak ada soal, gue tuh dulu masih pakai kalkulator saintifik yang jadul kan, jadi gue nggak bisa nyari interest rate pakai kalku gue, jadi kayak gue tuh literally ngasal di satu dua tiga soal PG gara-gara gue tuh mager nyari interpolasinya gitu. Jadi kayak I think it's worth to try, apalagi kayak since kalian esai ada kemungkinan buat dikeluarin gitu kan. Jadi kayak coba dipelajari aja. Tapi kalau misalnya ntar kalian bingung atau apa, coba tanya gue aja PC gue. Tapi kurang lebih konsepnya tuh kayak gini. Gitu. Ada mau nanya lagi gak sebelum gue lanjut? Ini emang agak pusing sih buat awal-awal. Buat yang gue kotakin ini, kenapa? Drik, maaf Drik, Oh gue itu, aman. izin nanya yang tadi dari interest terus dicari ke JT dan JB-nya itu gimana ya Drik? Tadi soalnya gue kurang ngerti. Nah buat yang ini, nah jadi gini, buat kan kita mau objektif kita itu nyari JX ya, oke? Objektif kita itu nyari JX ya. Ini yang perlu kita carilah gitu kan. Nah, si PVX-nya ini itu tuh yang udah diketahui di soal gitu. Nah, kalau di soalnya kan dia bilang if the loan is 100 million rupiah, berarti itu si PVX-nya ya kan. PVX itu maksudnya apa? Maksudnya kayak ini kayak ya udah sih notasi rumus aja, nggak ada yang kayak aneh-aneh. Lu pada mau kayak nulis JA, JX, JA, JB juga sama aja gitu. Kayak ini cara gua ngafalnya kayak gini. Tapi kalau kalian mau ada cara yang lebih gampang juga, is okay. Yang penting rumusnya kayak gini. Nah, kalian lihat kan sisi kiri sama kanannya itu sama. Either itu J sama PV-nya itu tuh kalau di kirinya T, PV juga T. Kalau J-nya kanannya B, kanannya juga B gitu kan. Yang penting itu yang kalian samain dulu tuh. Karena kan kita mau cari selisihnya gitu kan. Selisih buat nyari si X-nya gitu. Nah, jadi kayak yang penting itu ya tuh sama dulu gitu. Ini kenapa aja? Nah, nah, terus buat nyari JT PVX itu gimana? Jadi kalau cara gua gue berharap sih kalian udah punya kayak kalkulator saintifik yang bisa nyari X gitu ya, atau kayak kalau kalian ada kalkulator finansial dan bisa pakai ya bagus sih, tapi dulu gue nggak pakai. Gue tuh cari dulu nih si nyari I-nya tuh gimana. Jadi misalnya nih kalau kalian di kalkulator saintifik itu kan kalian bisa nih bikin kayak misalnya persamaan 100 sama dengan 3,75 dikali satu dikurang satu tambah X maka min N per X gitu kan. Kalian bisa tuh bikin persamaan di kalkulator saintifik kalian kan.
Nah, ntar kalau kalian pencet shift terus solve, itu kan bisa tuh ketemu ntar si X-nya ya kan. Nah, itu basically yang gue lakuin buat cari si I yang biru ini nih. Nah, I biru ini itu tuh kayak jawabannya. Oke? Habis ini paham dulu gak, Ki? Paham bro. Nah, ini kan jawabannya nih. Cuma kadang bisa aja, since lu pada esai, bisa aja diminta kayak, coba jabarkan cara interpolasi gitu kan. Nah, biar gampang, kalian kan udah ada jawabannya nih, ya kan? Nah, di sini kalian tuh tinggal tinggal ini aja. Sebenarnya nggak peduli JT-nya itu lebih gede atau lebih kecil. Yang penting si JT sama JB ini itu tuh ada di antara jawaban kalian. Bisa jawaban kalian itu 0,75. Nah, JT-nya atau JB-nya nggak peduli nih. Kalian mau kebalik atau apa. Yang penting tuh mereka tuh ada di antara 0,75. Jadi sini lu pada mau pakai 0,78. Di sini tuh harus 0,73 di antaranya kan. Atau mau kebalik misalnya di sini tuh 0,73 ini 0,78. Itu juga nggak apa-apa gitu. Yang penting mereka berdua ini tuh ada di antara jawaban kalian gitu. Sampai sini ngerti gak? Paham gak? Paham Rick. Nah, kalau udah, ya kan udah dapet nih JT sama JB-nya ya kan. Tapi itu tuh masih per annum. Maksud gue adalah dia tuh masih per tahun. Sedangkan di soalnya, nah ini sesuai sama soalnya juga. Soalnya itu kan dia bilang 30 monthly installment, which is per bulan ya kan. Nah, lu harus ubah dulu ke per bulan. Dua ini, itu tuh per bulan. Nah, caranya gimana? Ya udah caranya itu tinggal kalian bagi 12 aja gitu kan. Kalau misalnya dia diketahuinya, biasanya dia J12 sih. Jadi kayak langsung bagi aja sama 12 gitu. Nah, terus udah kan interest rate-nya udah dapet. Nah, terus kalian harus cari PV-nya, PVT sama PVB-nya gitu. Nah, caranya gimana? Ini tinggal kalian masukin aja rumus anuitas biasa. Ini kan berarti yang ini kan, yang si A dikali bla 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 itu kan. Kalian masukin pakai angka-angka yang udah kalian ketahuin. Misal buat nyari PVT-nya, berarti kan PVJT-nya itu kan pakai yang ini nih, yang si 00825. Ya udah kalian masukin aja ke sini gitu, 00825. Nah, yang PVB-nya pakai interest rate yang JB, which is si 0,0075 gitu. Nah, sisanya itu udah sama tuh. Yang ngebedain itu cuma si interest rate-nya, karena kan objektif kita mau cari PV berdasarkan si interest rate-nya gitu. Paham nggak, Ki? Udah paham Rick, paham. Thank Oke. you. Nah, ini kayak awal-awal gue akuin pusing, tapi kayak ya, lu ntar latihan-latihan aja sendiri biar kayak apa ya, kebiasalah kayak nggak pusing sama angka-angkanya gitu. Jadi kayak lu paham dulu aja ini tuh kayak gimana, ntar latihan-latihan soal aja. Ada lagi nggak yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada gue asumsiin aman ya. Ntar kalau ada yang mau nanya atau apa langsung tanya aja. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Semoga nggak pusing ya. 11, dia tuh minta present value of 10 cash flow. Next year growth. Oke. Dia bilang nih, next year that grows 5%. Kalau dia udah ada ngomong growth nih, ya udah berarti kita ngomongin growing annuity. Oke. Nah, di sini gue buat growing annuity ya udah sih gue ngafalin rumus aja sih, karena ini juga kayak kepake pas MK kan. Jadi kayak ini gue hafalin aja. Itu rumusnya tuh kayak gini. A ditambah 1 minus 1 plus ini J grow 1 plus I pangkat N per I min J gitu. Nah, ini rumusnya. Itu kayak gue dihafalin aja sih gitu. Nah, terus ya udah ini kayak tinggal masukin aja kan. Masukin berarti ini langsung saja ya. Berarti A-nya 10 million, terus 1 dikurang, nah grow-nya kan 5%, berarti 1 tambah 5%, 1,05, ya kan. Interest-nya dia tuh J1 10%. Nah, ini udah bener nih ya. Dia kan bilang cash flow itu kan dia per tahun nih. Terus J-nya udah bener nih J1 gitu. Jadi kalian nggak usah konversiin lagi ke J1. Tapi kalau misalnya dia diketahui J12, nah itu ingat kalian harus konversi dia ke J1. Kenapa? Karena di soalnya dia bilang dia tuh
bayar cash flow itu per tahun gitu. Jadi kalau cash flow itu per bulan baru kalian tuh harus konversi J1 ke J12 gitu. Oke. Berarti ini 1 tambah I itu berarti 10% kan. 1,1 pangkat cash flow-nya 10. Berarti ini pangkat 10 per 1, enggak, 0,1 dikurang 0,05 gitu. Nah, udah ini kayak ya udah sih masukin rumus aja gitu. Dapat 74,4 atau yang A gitu. Ini buat yang 11. Nah, terus yang 12 nih. Yang 12 ini future value cash flow. Oke. Nah, di sini kalian lihat nih. Dia bilang cash flow itu kan dia bilang per tahun. Tapi J-nya J2 nih. Berarti J2-nya harus diapain? Harus diubah ke J1 dulu ya. Berarti pakai cara tadi aja tuh yang gue udah jelasin di awal. Gue langsung aja ya. Berarti kan 1 dikurang. Kan dia udah diketahui 10% ya. 0,1 per J2. Berarti per 2 pangkat 2. Jadi J1 berarti 1 tambah J1 gitu. Nah, ntar kalian hitung. Ntar J1 itu dapat 0,1025 gitu. Nah, di sini dia bilang dia mau cari future value gitu kan. Nah, ini kalau misalnya kita gambar timeline kayak gini, kan berarti 0, starting 3 years from now, berarti 1, 2, 3, terus 4 cash flow ya. 4, 5, 6, 7. Bentar. Oh, enggak, sampai 6 dong. Oke, berarti timeline itu kayak gini nih. 100, 100, 100, 100 gitu kan. Tapi dia mintanya tuh future value nih. Berarti mungkin kalau lu pada lihat kayak dia tuh ada bilang dia ini nomor berapa sih 12 ya? Dia itu starting 3 years from now. Mungkin kalian mikirnya itu ini deferred atau apa. Tapi since dia itu mintanya future value, jadi kalian tuh langsung hitung future value aja gitu. Jadi kayak ini langsung tarik ke sini, ini tarik ke sini, ini tarik ke sini kan. Jadi ntar dapat nih future value di sini berapa gitu. Ya udah berarti ini tinggal langsung masukin aja nih ke rumusnya. Berarti kan future value itu rumusnya A kalian kaliin sama 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I kan. Nah, ya udah masukin aja nih. A-nya 100, terus 1 tambah I-nya berapa tuh? Berarti 1,1025 pangkat 4 ya kan. Pangkat 4 dikurang 1 per 0,1025 gitu. Udah kalian hitung, ntar dapat 465,8 atau jawabannya yang tadi. Oke, ini buat nomor 12. Terus buat nomor 13 itu ngomong bonds, jadi gue skip. 14. Oke, dia nanya second years payment. Oke. Nah, jadi gini. Ini tuh ngomongin amortisasi. Jadi, kalau kalian ingat di PA, kan kalian pasti pernah ngebikin kayak tabel amortisasi kan. Nah, misalnya tuh di sini ada periode. Di sini ada annuity-nya, ini ada interest-nya, amortisasinya, terus ini book value atau kalau di mat itu bisa pakai present value. Nah, periodenya berarti kan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ini 10 berarti ya. Terus A-nya berarti ini yang mesti kita cari kan A-nya. Terus interestnya ya udah interestnya berarti kita pakai 10%. Ini tuh berarti ini itu 10%, amortisasi berarti tinggal dikurangin antara si annuity sama interestnya, book value-nya ya udah berarti ini kan. Periode 0, berarti dia 10.000 gitu. Nah, A-nya berapa? A-nya berarti mesti kita cari dulu nih. Berarti A-nya buat ngitung A-nya berarti kan kita tinggal ngebalikin rumus present value kan. Nih, berarti kan kalau A-nya tinggal kita turunin nih si apa namanya? Si faktor pengalinya itu loh. Jadi kan tinggal kayak ini kayak per 1 tambah bla 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 gitu kan. Gue langsung aja ya, biar nggak pusing. Berarti A sama dengan present value dibagi sama faktornya. 1 kurang 1 I negatif N per I gitu. Nah, ntar kalian tinggal masukin aja tuh. Berarti present value kan 10.000. Interestnya kan 10% kan. Terus N-nya itu 10. Yaudah kalian masukin. Ntar kalian dapat nih A-nya 1627,454 gitu. Ini 1627,454.
gitu. Nah, terus dia tuh minta interest yang dibayar di second year. Berarti yang ditanya tuh yang ini nih, yang ini. Itu berapa gitu kan. Nah, buat cari interest itu kan berarti kalian harus ngekaliin antara si interest rate-nya sama si book value sebelumnya kan. Gitu. Berarti kalau misalnya mau cari interest di second year, kalian harus nyari book value atau present value di tahun kedua gitu. Nah, itu berapa? Nah, kan kalau misalnya dia nanya tahun kedua, berarti otomatis tahun pertama udah lewat kan. Berarti sisa berapa tahun tuh? Masih ada sisa 9 tahun. Berarti kita mau cari nih present value, tapi sisa periode itu sisa 9, bukan 10 lagi gitu. Nah, berarti kalau misalnya masukin ke rumus nih, dia bakal kayak gini. Present value N-nya sama dengan 9, itu tuh tinggal berarti kan annuity kan. Annuity-nya tadi tuh 1627,45. Kalian kaliin sama 1 dikurang interest rate-nya 10 pangkat negatif 9. Kenapa 9? Karena tadi dia udah lewat satu periode nih, udah lewat gitu kan, sisa 9 tahun. Ya berarti kalau kalian mau cari di second year ya, maksudnya kayak book value di periode pertama ini nih, yang biru ini, ya udah berarti kayak tinggal kalian kurangin aja gitu periode yang udah lewat gitu kan. Berarti ntar ini dibagi 0,1, nah ntar bakal dapat 9372,546. Nah, kalau kalian kaliin sama 10%, ini kali sama 10%, ntar bakal dapat jawabannya. Jadi kan ya udah tinggal berapa tuh? 937,25 kan. Nah, ini jawabannya nih. Jawabannya itu apa tuh? A gitu. Nah, mungkin kalian nanya nih, Rick, kenapa kagak hitung manual aja? Kenapa harus ribet-ribet pakai present value? Nah, ini kalau kasus kayak gini ini gampang kan, cuman 10 apa namanya? Tabelnya cuma 10. Tapi kalau misalnya kalian nih tiba-tiba ada soal dia tuh tambah amortisasinya sampai 50 gitu. Nah, itu bakal ribet banget tuh ngitungnya. Nggak mungkin dong kalian ngitung manual satu-satu dari periode 0 sampai 50 kan impossible gitu kan. Nah, kegunaan ngitung present value itu tuh buat ini. Jadi kalian bisa langsung nyari tahu interestnya berapa, amortisasinya berapa, tanpa kalian harus ngebikin tabel amortisasinya gitu. Ini juga mungkin awal-awal juga rada ngebingungin. Cuman kayak ntar bakal ada satu soal lagi bakal gue bahas juga biar lebih paham. Ini buat nomor 14. Terus kita lanjut ke nomor 15. Nah, nomor 15 ini nah, ini yang tadi gue bilang. Nah, dia kan dia bilang nih mortgage loan bla bla bla. Nah, di sini dia nggak bilang interest rate-nya berapa gitu kan. Nah, biasa tuh kalau kayak gini nih, kalau misalnya dia nggak bilang itu ya berapa, biasa tuh dia pakai effective interest rate, which is kalian harus nyari manual, either pakai yang interpolasi tadi, atau kalian itu pakai kalkulator gitu. Nah, mungkin gue akan langsung aja, kayak biar nggak kelamaan juga. Jadi kayak buat nyari si interestnya nih, di 12, ini gue tulisin deh biar nggak lupa. Cari manual atau interpolasi atau pakai kalku gitu. Nah, buat jawabannya tuh kalau kalian hitungnya benar, J12 ya itu bakal dapat 0,09242 gitu. Nah, ini masih per annum nih, masih per annum. Nah, kan dia maunya itu per bulan ya, monthly payment. Berarti kalian ubah dulu ke per bulan. Berarti kalian bagi 12 aja kan. Bagi 12 ntar dapat 0,0077 per bulan gitu. Masih nggak kabar ini nggak ke update. Oke udah. Nah, ini udah nih jawabannya tuh 0,09242 per annum, per bulannya 0,0077. Nah, sekarang ini yang tadi gue bilang nih. Misalnya kita pakai tabel yang tadi ya. Ini gue coba copy. Copy. Terus sini. Mana cara gue nge-paste? Gue nggak pernah pakai. Astagfirullah. Setelah gue terus ulang, gue nggak pernah pakai ini. Ini teman gue gitu. Periode ini A, ini I, amortization, ini present value. Nah, ini kan periode dari 0, 1, 2, dan seterusnya gitu kan. Terus ini gue tambah juga deh.
Lihat nanti 28, 29, 30 sampai ke 48. Nah, di sini itu bilang nih, ini nomor berapa sih tadi? 15. Without making the schedule, how much is the loan amortization in the 30 installment yang ke-30 ya kan? Berarti yang ditanya itu yang di sini. Nih. Nah, kan pusing nih kalau misalkan mau bikin manual gitu kan. Berarti caranya gimana nih? Ya berarti kayak tadi, kalau kalian mau cari interest atau amortization di periode yang sekarang nih, berarti kan harus tahu dulu nih present value di periode sebelumnya tuh berapa gitu. Nah, cara nyarinya gimana? Ya berarti kalian bisa nih pakai masukin aja nih rumusnya. Berarti PV-nya kan A dikali 1 dikurang 1 plus I pangkat negatif N per I, ya kan? A-nya tuh berapa? A-nya tuh belum dikasih tahu ya. Udah deh. A-nya tuh 5. A-nya 5, ya kan? Terus 1 dikurang, interestnya tuh tadi pakai yang itu tuh, 0,0077 tuh. Berarti 0,0077 pangkatnya berapa nih? Nah, cara nyari tahu ininya tuh berapa, si N-nya berapa. Kalian tinggal kayak gini. Ini kan totalnya 48 nih. Total N-nya 48. Yang udah kita mau cari present value di periode ke-29. Ya udah berarti tinggal 48-nya kalian kurangin sama periode yang kalian mau cari aja. Berarti kurangnya sama 29. Terus ini dapat 19. Nah, ini adalah N-nya. Gitu. Oke, berarti di sini pangkatnya pangkat negatif 19 dibagi sama 0,0077. Sorry, ini bukan. Ini harusnya 1. 7. Set. Nah, ntar kalau kalian hitung, itu bakal dapet 88. 8,063,154,51 gitu. Nah, udah nih, apa namanya? Dapat kan present value-nya nih. Present segitu. Nah, terus buat nyari interestnya gimana? Nyari interestnya, ya udah, apa namanya? Nggak kalian kaliin aja kan. Si ini tuh kalian kaliin sama 0,0077. Nah, ntar dapat nih. Interestnya tuh dapat 678,086,2897 gitu. Itu interestnya. Oke. Terus ini tadi 88 sekian ya. Nah, tinggal kita cari amortisasinya. Cara gimana? Ya udah berarti tinggal A-nya kalian kurangin aja sama si interestnya ya kan. Kalau kalian kurangin, ntar dia tuh bakal dapet 4,32 bilion. Ini kok 8 apa sih? Maaf, mabuk. Itu 5. 5. Nah, A ya. Oke. Nah, itu ntar kalian bakal dapat 4,32 juta. Atau jawaban itu yang D. Gitu. Itu buat yang nomor 15. Nah, jadi kayak kalau misalnya ntar kalian apa namanya? Ditanya kayak oh coba cari amortisasi atau kayak interest di periode ini gitu Kak. Nah, itu jangan panik tuh kayak kalian ingat aja kayak cari dulu nih present value atau book value di periode sebelumnya. Caranya gimana? Ya udah berarti N-nya itu total N-nya kalian kurangin sama periode keberapa yang kalian tuh mau cari gitu. Nah, dapat tuh kan kalian dapat tuh book value-nya. Book value ya udah tinggal kalian cari interestnya berapa atau kayak tinggal kalian hitung aja amortisasinya berapa gitu yang kalian butuhin. Itu buat nomor 15. Nah, terus 16 ini oke. Dia minta how much should you deposit monthly starting next month. Oke. Jadi gini, kalau kita gambar timeline-nya nih, kalian udah punya 20 juta di tahun ke-0. Kalian punya keinginan dapat 100 juta di tahun ke-5 gitu. Nah, dia tanya nih berapa banyak uang sih yang harus lu pada deposit sekarang kalau misalnya tuh kalian pengen dapat uang 100 juta sedangkan kalian udah punya 20 juta nih sekarang. Coba ini belum ke update ya. Nah, terus gimana nih ya kan? Nah, caranya 20 juta ini kalian bisa future value dulu. Caranya gimana? Ya
udah berarti kalian tinggal 20 jutanya, kalian futures value aja kayak biasa. Berarti ini 20 juta, kalian kaliin sama, oh gue lupa mention ini. Interest rate-nya J12 6%. Berarti dia masih per annum kan? Annum. Nah, di sini dia bilang nih monthly deposit. Ya udah berarti udah bener lawan J12 ya kan. Tinggal kalian bagi aja sama 12 buat dapetin per bulannya berapa. Berarti ini 0,005 kalau kalian bagi 12. Nah, terus udah kalian hitung nih 20 jutanya future value berapa? Kita kalian kali nih sama 1,005 pangkat 60. Kenapa 60? Karena 5 tahun. 5 tahun kali 12 60 kan. Nah, itu berarti 60 bulan. Kalian bakal dapat 26 juta 77.003,05 gitu. Nah, ini future value-nya nih dari si 20 jutanya. Buat nyari selisihnya atau kayak berapa sih jumlah yang masih kita perluin, ya udah kalian tinggal kurangin aja antara 100 juta ini dan kurangin sama si 26 juta ini. Karena bakal dapat 73,022.996,95 gitu. Oke? Nah, ini nih yang kita perlu ini. Kita perlu sebesar 73 juta sekian buat ngedapetin 100 juta di tahun kelima. Nah, monthly depositnya berapa? Berarti dia nanyanya itu anuitasnya berapa gitu kan. Berarti kalau kita pindah-pindah ini, berarti kita mau cari A nih, pakai rumus futures value kan. Berarti futures value tinggal kita bagi aja kan, tinggal kita kali silang. Berarti ini per 1 ditambah I pangkat N kurang 1 per I gitu. Nah, udah nih, kalian tinggal masukin aja. Future value-nya berarti pakai yang si 73 juta ini, kan? 73 juta sekian dibagi sama 1,005 pangkat 60, kalian kurangin sama 1 per 0,005 gitu. Nah, ntar ini bakal dapet nih 1,047 miliar atau jawabannya yang tadi. Oke? Ini aman nggak? Ada yang pusing nggak? Kenapa kayak gini? Oke, gue asumsiin aman ya. Semoga aman. Oke, PG terakhir 18. Habis itu kita ke SI. SI 3 nomor dong kok. 18 dia minta book value of the loan at the end of the third year. Oke, ini tuh kita ngomongin sinking fund. Nah, sinking fund tuh apa sih? Jadi sinking fund itu basically kayak kita tuh mau nabung ke bank. Gini, kalau di gambar tuh kayak gini. Kita tuh mau nabung nih setiap tahunnya. Nabung. Sampai di akhir tahun nih, atau kayak di akhir periode, kita dapetin nominal final yang bakal kita tuh pakai buat ngelamsam sebuah pembayaran. Lamsam itu maksudnya kayak kita nggak nyicil atau kita nggak ngeangsur, tapi kita tuh langsung bayar full sekaligus. Maksudnya kayak gue punya utang ke siapa ya? Kamal misalnya. Punya utang 200 juta. Gue tuh mau nabung dulu nih ke bank. Setiap tahun gue mau nabung 20 juta. 20 juta terus. Sampai kayak akhirnya ketika gue udah ngumpulin 200 juta, baru gue bayar ke Kamal gitu. Nah itu sinking fund kurang lebih kayak gitu. Cuma bedanya sinking fund adalah kalian tuh ngeluarin uang untuk nabung, di sisi lain kalian juga ngeluarin uang untuk bayar bunga. Kalau kalian kayak dikasih tahu di kelas atau apa. Jadi kalian ngebayar bunga juga nih. Kenapa? Karena kan kalian berutang. Jadi kayak ketika kalian ngeluarin uang misalnya di kali pertama, kalian ngeluarin uang untuk nabung, which is si A-nya ini, ditambah sama interest expense. Ini tuh yang kalian bayar ke ini apa namanya? Bunga kalian karena berutang gitu. Jadi kalau misalnya kayak ditanya, berapa sih jumlah pengeluaran kalian di tahun pertama? Ya berarti kalian cari dulu nih anuitas dari sinking fund-nya berapa, kalian tambahin sama jumlah interest expense-nya gitu. Dan kalian juga harus ngebedain nih antara interest dari si sinking fund sama interest dari si loan. Nah ini dua hal yang berbeda nih, nggak sama gitu. Karena interest sinking fund itu kan bunga yang kita dapetin karena kita menabung. Interest loan itu tuh bunga yang kita bayar karena kita berutang gitu. Jadi kalian jangan sampai kebalik-balik. Nah misalnya di soal nih, dia ada bilang, loan is paid using simple interest rate 10% paid annually and annual deposit for sinking fund that give 5% per annum. Nah, yang 10% itu tuh interest loan-nya. Jadi ketika kalian berhutang, kalian harus bayar interest expense 10%. Nah, yang 5% itu tuh interest yang kita dapetin karena kita nabung. Jadi kita dapat uang gitu kan. Jadi kalau kita mau ngitung anuitas sinking fund, pakai yang mana? Pakai yang 5% gitu. Oke?
Nah, di sini kita harus cari dulu nih. Kan A-nya belum diketahui ya. A-nya belum diketahui nih, monthly itunya berapa. Ya udah, kita pakai aja nih. Kalau kita ngomongin sinking fund, kita selalu pakai future value. Berarti kalau kita mau cari A-nya, berarti kan future value-nya berapa? 500 kan? 500 kita bagi sama, masukin aja nih rumus future value. 1,05 pangkat 5 dikurang 1 per 0,05. Pangkat 5 karena dia 5 tahun ya, 5 year. Nah, ntar dapat nih 90, 487, 399,6 gitu. Oke. Terus dia nanya nih book value of the loan. Book value of the loan berarti apa? Berarti artinya kita ngebandingin nih selisih antara future value kita kurangin sama jumlah dari sinking fund kita. Gitu. Future value maksudnya kayak total loan-nya ya. Total loan-nya itu berapa? Nah, berarti kita mau cari nih sinking fund kita di tahun ketiga itu tuh ada berapa sih? Ya kan? Nah, berarti tinggal masukin aja nih, masukin rumus mana nih? Masukin rumus future value. Berarti kan anuitasnya 90 juta sekian nih, ya kan? Kita kaliin sama 1,05 pangkat 3. Karena kan kita mau cari di tahun ketiganya nih. Kurang 1 per 0,05. Nah, ntar dapat tuh sinking fund kita di tahun ketiga, which is 285, 261, 525,5. Dan nih, kita dapat ya kan. Kita mau cari nih book value dari loan kita. Ya udah berarti tinggal kita selisihin aja nih. Fair value kan tadi atau apa ya? Future value kan 500 juta. Kurangin aja sama si total sinking fund kita di tahun ketiga ya kan. Isinya itu bakal dapat 214,73 juta atau yang A. Itu. Mas ini aman ya? Istirahat bentar deh 2 menit sebelum kita lanjut ke esai. Oke, kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut ke esai. Esai. Ini gampang kok guys, nggak susah. Kita ngomongin perpetuity. Apa disebut? Beda lah ya. Oke. Perpetuity. A successful investor has decided to set up a scholarship fund, blah, 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 blah. Oke. Dia bilang capable awarding 60.000 annually in perpetuity. Oke, berarti A-nya itu 50.000 perpetuity. Berarti kayak gue bilang, sampai tahingga, sampai akhir hayat muka bumi ini dia bakal selalu bayar terus gitu. Nah, di sini tuh kita mau cari nih present value-nya berapa gitu kan. Di sini dia bilang, the first scholarship to be awarded and paid out exactly 5 years from today. Berarti biar gampang kita gambar lagi timeline-nya. Ini 0, dia bilang 5 year ya from today. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia mulai bayar itu di sini nih, di tahun kelima. Oke? Terus dari tahun kelima nih sampai seterusnya 6 sampai tahingga, dia tuh ya udah ini perpetuity ya kan. Berarti ya udah buat nyari perpetuity-nya gimana caranya? Kita tinggal pakai rumus ini aja. Present value sama dengan A per I ya kan. Nah, tapi sebelum itu ya dulu nih. Dia bilang will grow at a rate of 5% per annum, compounded semi-annually. Compounded semi-annually berarti artinya apa? Artinya dia itu J2. J2-nya itu 5% gitu. Sedangkan dia bilang kan harusnya annually in perpetuity, berarti per tahun ya kan. Artinya apa? Artinya ini harus coba dulu ke J1. Jangan lupa. Pokoknya ingat ya, apa namanya? Lihat nih dia itu semi-annually kah atau apa ya kan. Dia kayak
kalian tuh harus nyesuaiin sama monthly installment atau paymentnya, nyesuaiin sama si annuity-nya gitu. Oke? Berarti ini tinggal pakai cara yang tadi ya. Berarti 1 ditambah, ini gue langsung aja ya, 0,5 per 2 sama dengan 1 ditambah J1 ya kan. Sekalian itu ntar dapat 0,05 0625 gitu. Ini buat interest rate-nya. Nah, udah dapat kan? Udah nih, kalian bisa langsung hitung. Present value-nya berarti 50.000 kalian bagi sama si 0,05 sekian ini. Nah, ntar kalian bakal dapat nih 987654321. Nah, ini udah kelar belum? Belum. Kenapa? Karena dia mintanya itu present value sekarang, bukan di tahun kelima. Kalau kalian kelar di sini, salah udah. Gitu. Nah, caranya gimana? Ini kan, lu kan tariknya itu ke tahun kelima ya kan? Tarik ke tahun kelima. Berarti, untuk ngetarik dia lagi ke tahun 0 ini nih, gimana caranya? Ingat kayak tadi gue bilang, kan kalau misalnya yang rumus deferred annuity itu, dia kan kayak yang ada M itu kan, terus M-nya itu kurang 1. Nah, kalau misalnya kita ngomongin ordinary annuity, dia kan mulainya itu dari tahun setelahnya atau akhir tahun kan. Berarti apa namanya? Kita tuh tariknya tuh kayak gini. Kita ke tahun 4 dulu, ya kan? 1 tahun nih ya kan, mulainya 1 tahun atau kayak di akhir tahun kan. Baru ntar kalian tarik ke belakang gini. Gitu. Mungkin agak pusing, tapi coba dipahamin pelan-pelan aja gitu. Atau enggak kayak tuh sambungin sama yang M kurang 1 gitu. Kan dia bilang deferrednya 5 tahun. Di rumusnya M kurang 1 kan. 5 kurang 1 4 kan. Nah, logic timeline itu kayak gini. Jadi dia tuh mulainya di akhir tahun, berarti kalian tarik dulu nih ke tahun 4. Baru bisa kalian tarik ke tahun 0 gitu. Oke? Nah, berarti ini nih kalian masih harus ngebagi nih sama 1,005 sekian itu berapa? Saya deh. 50625 pangkat 4 gitu. Bukan 5 ya, 4. Sama dengan 810,613,8971. Nah, ini jawaban akhirnya yang benar. Oke? Ini jawaban akhirnya. Gitu. Itu buat yang perpetuity. Ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Semoga aman ya. Terus kita lanjut ke loan. Loan ini juga gampang kok. Buat loan, ini dia bilang, a loan with J12, oke. Should be repaid monthly installment. Oke. Itu kan J12. J12, 9%. Kayak tadi, ubah dulu ke per bulan. Berarti dibagi 12. Bagi 12 berarti dapat 0,0075. Ya kan? Udah nih. Terus, monthly installment-nya 3 million. Juta lah. Terus, after 1 year outstanding, oke. Nah, kalau misalnya kita gambar timeline nih, kayak gini. Ini 0, di tahun 1. Ini kita nggak tahu ke berapa. Ini nih, 1 tahun, jumlahnya, present value-nya itu 144 sekian yang ada di soal, ya kan? Nah, tapi kita nggak tahu nih, dari N akhir ini sampai ini tuh ada berapa sih N yang apa namanya? Ya, kita nggak tahu lah jumlah periode waktu itu berapa gitu. Terus dia minta compute di original loan. Nah, gimana cara kita tahu jumlah original pas dia di tahun 0 gitu, ya kan? Berarti kita mesti tahu dulu dong jumlah N-nya tuh berapa, ya kan? Jadi kita harus tahu dulu nih berapa. Nah, caranya gimana? Caranya, nah kita tuh otak-atik rumus si present value dari annuity-nya. Gue tulis ulang dulu. Nah, ini kan rumusnya. Kita mau cari nih N-nya berapa, ya kan? Nah, berarti kan si present value udah ditahu nih. Present value pakai yang 144 ini. Terus si interest-nya dipakai yang ini, ya kan? Nah, udah nih. Tinggal gimana cara kita nyari N-nya. Nah, di sini udah kita tinggal otak-atik aja, ya kan? A-nya bisa gue pindahin ke bawah nggak? Ke kiri. Bisa. P per A, ya kan? A-nya udah turun, I-nya bisa gue naikin nggak? Bisa. Berarti ini dikali I. Sama dengan 1 kurang 1 plus I pangkat negatif N. Oke?
Nah, terus ini 1 tambah I pangkat negatif N yang bisa gue pindahin ke kiri kan, biar positif. Pindahin, sama dengan 1 dikurang PV kali I per A, gitu. Oke? Nah, terus ingat kan yang sifat logaritma, kalau misalnya ada A log BN, N-nya bisa kalian kedepanin, jadi N A log B, gitu. Nah, berarti di sini gue bisa either gue kaliin log atau kaliin len sama aja. Berarti N-nya kan bisa gue naikin nih. Bisa gue turunin. Len 1 plus I sama dengan len 1 dikurang PV kali I per A. Gitu. Oke? Nah, habis itu ya udah tinggal apa namanya kali silang aja kan. Berarti ini min N sama dengan len 1 kurang PV kali I per A dibagi len 1 plus I. Gitu. Nah, ini buat cari N-nya. Nah, ini kan N-nya negatif kan. Gue langsung aja kayak tinggal kali negatif biar N-nya itu positif gitu. Berarti ini jadi negatif set gitu. Nah, ini asal usul kalau kalian lihat di buku atau kayak di asing gitu, ini rumus N yang panjang lebarnya dari mana itu dari sini. Ini mau pakai len, mau pakai log biasa itu sama aja. Hasilnya bakal sama gitu. Oke. Nah, ya udah nih. Ntar kan PV udah tahu nih tadi. PV udah tahu, I-nya udah tahu, A-nya udah tahu ya kan. Ya udah kalian masukin aja gitu. Kalian masukin, nah ntar N-nya itu bakal dapat 60. Nah, 60 ini ngenunjukin N yang di sini. Berarti totalnya berapa tuh? Total dari awal banget sampai ke akhir berapa tuh? Berarti kan itu kan per bulan ya? Per bulan. Berarti 60 ditambah setahun 72 bulan kan? Berarti total N itu tuh 72 gitu. Nah, dari sini kita udah bisa hitung belum? Udah bisa hitung si apa namanya? Original loan-nya belum? Udah bisa. Karena N-nya udah tahu nih ya kan total berapa. Kita udah dapet A-nya, I-nya udah ada, tinggal cari present value-nya ya kan. Udah berarti kita tinggal masukin aja nih. Berarti present value-nya sama dengan pakai rumus yang ini kan. A dikurang 1 plus I pangkat negatif N per I. Nah udah nih. Kalian tinggal masukin aja. A-nya pakai yang 3 juta. Terus yang I-nya pakai 0,0075. N-nya pakai yang 70 gitu. Kok 72 gitu. Ntar kalian masukin. Nah jawabannya itu bakal segini. 430,546,4. Ini jawabannya. Oke. Ini buat yang loan. Terus terakhir kita ngomongin tentang refinancing. Dulu tuh ini tuh soal tiba-tiba keluar di ujian gua, jadi semoga di kalian tuh nggak aneh-aneh lah ya. Refinancing ini juga soal asli sih, karena kayak gue rada lupa juga soal ujian gue gimana, tapi gue coba jelasin dikit. Jadi refinancing tujuan itu apa sih? Jadi tuh misalnya nih, tiba-tiba kalau gue nggak salah inget ya, kayak ada perubahan dari let's say kebijakan atau kayak apa yang bikin kalian tuh bisa kayak ngambil tindakan lain lah selain rencana awal kalian gitu. Nah, cuman kadang tuh kalau misalnya kalian ngelakuin itu, misalnya kayak kalian tuh mau ngebayar lebih cepat kayak di soal ini atau mungkin kayak ngelakuin apalah. Itu tuh bisa aja kayak kalian tuh kena denda dari si banknya gitu. Misalnya kayak di sini dia bilang eh, kalau misalnya kalian bayar lebih cepat, they will be fined 3 monthly installment, kena denda gitu kan. Nah, cuman si J-nya ini interest rate-nya turun dari 24 ke 19. Nah, disinilah kalian sebagai apa namanya financial analyst atau apa atau apalah itu gitu kan. Kalian tuh mesti decide nih, apakah kalian harus refinance atau enggak gitu. Apakah dengan kalian refinance akan lebih untung atau jadi buntung gitu. Nah, di sini dia bilang nih, dia tuh beli microwave sebesar seharga 5 juta. Berarti ini refinancing. Berarti present value itu 5 juta. J12-nya itu tuh 24. 24%. N-nya itu 3 tahun, berarti 36. Berarti ini kalau dibagi 12 tuh berarti jadi 2% per bulan. Oke? Nah, di sini kita mau hitung dulu nih, A-nya berapa gitu kan. Nah, cara nentuin kita mau refinance atau enggak, kita tuh ngebandingin nih, antara kalau gue bilang itu A before adjustment
sama A after adjustment. Nah, di sini kalian tuh pilih yang A-nya itu paling rendah. Tuh. Kalau misalnya A yang paling rendah, berarti kan kalian ngeluarin uang lebih kecil kan. Berarti itu yang harusnya kalian pilih gitu. Nah, di sini yang pertama nih, yang pertama kalian cari dulu nih, A-nya berapa. Berarti A-nya itu kan tinggal kalian otak-atik pakai rumus present value ini kan. Kan buat tulis lagi deh. N per I. Nah, berarti A-nya, ya udah apa namanya, kalian tinggal masukin aja kan. Present 2%, A-nya 36. Masukin. Ntar dapat nih, dapat 196,164,26. Ini jawabannya. Nah, terus kita tuh mau lihat nih, kan dia bilang nih after 1 year installment, market interest rate drop J12,5%. Berarti kita mau lihat nih present value yang ada di akhir tahun pertama itu tuh berapa sih, ya kan? Berarti kita tulis dulu aja nih PV PV gini ya, PV gitu kan. Kalian hitung dulu nih dengan A-nya segini, terus di akhir tahun tuh berapa sih present value kita gitu. Nah, berarti kan tinggal tulis aja nih 196 bla bla dikali sama itu 1,02 pangkat. Ini itu berarti kita kali sama 24. Kenapa sama 24? Karena udah lewat nih setahun ya kan. Sisa 24 tahun ya kan. 24 tahun, 24 bulan gitu kan. Jadi ya udah di situ pakai pangkat 24 gitu. Nah, kalian masukin, kan dapat nih 3,7110,236,28 gitu. Nah, ini berarti sisa present value yang ada di akhir tahun pertama gitu. Nah, yang ini nih, yang A ini berarti ini tuh A without refinancing. Without refinancing. Gitu. Nah, terus kalian bandingin nih sama kalau misalnya dia nge-refinance. Kalau misalnya dia nge-refinance, dia kan ada bilang tuh, dia bakal kena denda 3 kali monthly installment. Ya berarti A-nya kita kali aja sama 3. Berarti 196 sekiannya kita kali sama 3 bakal dapat 588,492 nih, 79. Nah, ini dendanya nih. Oke, sahabat. Oh, pencet apa? Nah, ini dendanya nih. Oke. Terus kalau misalnya ini nih, kita mau lihat nih. Kita kan mau cari A yang baru tuh berapa, ya kan? Nah, kita harus ngejumlahin sisa present value-nya ke dendanya. Kita jumlahin nih. Kita jumlahin ya kan. Kita jumlahin, ntar dapat 4,298, 729,07. Nah, ini PV yang baru nih. Ini PV baru. Nah, kalau udah dapet PV barunya berapa, kita cari lagi A yang baru. A yang baru setelah refinancing. Refinancing. Gitu. Kayak gimana? Pakai rumusan aja ya. Berarti kan PV-nya berarti berapa tuh? Yang ini kan 4 juta sekian ini. Lu bagi sama 1 dikurang 1, nah di sini gue lupa bilang. Ya kan J-nya berubah ya. Dari J 24% jadi 19 kan. Berarti kita hitung juga nih. 19%. Kalau kalian bagi 12 bakal dapat berapa? Ini bakal dapat 1,58. Nah, berarti ya udah kalian pakai interest rate-nya pakai yang baru. Berarti ini 0,1583 pangkat garis 24 ya. 24 karena kan kita 1 tahun udah lewat tuh, udah nggak usah diubrek-abrek lagi. Ya udah berarti sisanya aja gitu. Per 0,01583 gitu. Ini kalau kalian hitung 0,01583 pangkat garis 24 kurang 0,1583 4298,729,07 dibagi sama answer. Nah, ini bakal dapat 216,684,6. Nah, ini itu annuity after refinancing. Nah, lebih tinggi yang mana? Yang sebelum atau sesudah? Sesudah ya? Sesudah dia lebih tinggi kan? Berarti artinya apa? Artinya adalah keputusan yang tepat buat si ini nih, si orang ini nih. Ya better dia nggak usah refinance karena angsurannya dibayar per bulan itu lebih kecil gitu. Gitu. Jadi kok buat jawab ini ya kita ngeliat nih antara si
A-nya sebelum refinance sama sesudahnya gimana gitu. Yeay, kelar. Udah kelar guys. Pusing ya? Drik, Apa? sorry mau tanya lagi. Tapi itu Apa? kan tadi lu cuman ngitung angsurannya aja kan, before sama after Ah, refinancing. Nah, tapi berarti kita cukup tahu A-nya aja kan ya, maksudnya nggak perlu kayak abis A refinancing kita harus cari kayak PV refinancing lagi gitu, nggak perlu kan, bener-bener cukup sebenarnya A-nya. sebenarnya tergantung soalnya sih. Kalau kemarin di UTS tuh gua kayak eh kita tuh kayak nyari jumlah preset file itu berapa gitu karena disuruh ngebandingin mana yang lebih gede lebih kecil kan. Jadi kayak sebenarnya tuh ini menyesuaikan soalnya aja gitu. Oh, tapi kalau Eh, emang pertanyaan refinancing doang, angsuran cukup kan? maksudnya gimana? Pertanyaan Kalau refinancing dong? pertanyaannya cuma refinancing doang, nggak nanya Oh iya persis ya, bandingin iya ya, PV. cukup cukup. Ya udah. Oke, thank you. Oke, yang lain apakah aman? Ntar ini gue bakal share kok coret-coretan gue. Kalau nggak ada mungkin sekian dari 2 jam pemaparan matku ini. Ah guys, matku nggak seseram itu kok. Bisa bisa. Mungkin sekian dari gua, mungkin minta maaf jelas atau apa. Tapi kalau kalian mau kayak nanya-nanya ke gua, silahkan chat gua. Jadi kalau gua nggak bales, silahkan di spam karena kadang suka tenggelam. Yay, Oke, thank you banget Kak Edwin. thank Buat you, thank you. ya nanti gue upload di link ya. Thank you banget semua yang udah join. Thank you, Drik. Thank you, Ade.